Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi bersama saya Ocha. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata saya dengan berhubungan dengan penglihatan saya, ya, dengan hubungan dengan kedua mata saya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan suatu anugerah dari kedua mata saya ini untuk bisa melihat suatu kebaikan, keburukan, kejahatan ataupun apapun itu. Jadi perlu kita syukuri dengan apa yang kita sudah dapatkan, yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, dari kedua mata kita ini, termasuk kedua mata saya. Ya, jadi baik, dari kedua mata saya ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya, kisah nyata saya. Kalau saya tuh sebetulnya dari kecil itu memang sudah diperlihatkan suatu penampakan. Ya, penampakan itu ya berupa sekelibet lewat seperti putih-putih, hitam-hitam, besar, kecil. Lah, itu diperlihatkan gitu. Tapi ya itu tadi ya, karena cuma sekelibet doang, cuma begitu doang. Jadi ya sudahlah, dibiarkan saja gitu. Di masa bodohin gitu ya. Sudahlah, lewat aja gitu ya. Karena kita punya dunia yang berbeda ya. Saya dengan dunia saya, dunia alam yang berbeda dengan dunia mereka dan dunia mereka. Jadi saya tidak mau ganggu ya. Saya dengan saya, mereka dengan mereka. Mereka memperlihatkan dan menampakkan diri mereka, itu adalah hak yang mereka. Itu mereka, terserah mereka ya. Yang penting saya tidak mau ganggu mereka. Ya, jadi dari kecil itu memang sudah sampai besar pun, sampai sekarang saya menjadi ibu rumah tangga pun ya tetap diperlihatkan seperti itu, seperti bunyi-bunyi, seperti terus gitu. Pokoknya sesuatu yang bukan mengganggu sih, tidak mengganggu sebetulnya. Jika kita baik sama mereka, mereka akan baik sama kita, kecuali yang usil aja. Yang usil ya ada juga kan jin yang usil kepada manusia gitu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin ya kalian bisa tahulah dari cerita saya sebelumnya. Saya pernah cerita di gedung perkantoran. Kalau kalian bisa tahu, di gedung perkantor pernah saya cerita. Itu seperti itu, ada jin yang usil ke saya, nakutin saya gitu ya. Jadi pada intinya ya saya tuh memang diperlihatkan oleh suatu keanehan dari pendengaran juga, keanehan. Tapi ya saya biarkan saja begitulah. Itulah mereka sudah. Dan pengalaman saya itu sewaktu saya waktu malam hari, kira-kira di atas jam 10 malam. Kira-kira ya, saya kurang pasti karena itu waktu itu kamar tidur saya itu gelap. Jadi saya tidur itu bersama adik saya dan anak saya, kita bertiga gitu. Dan waktu itu diperkirakan itu jam 10 malam dan saya tidur itu telentang. Tidur saya telentang dan saya memeluk guling saya sebelah kanan. Terus tiba-tiba gak tahu kenapa tiba-tiba badan saya tidak bisa bergerak gitu, tidak bisa bergerak sama sekali. Bukan ketindih ya, tidak ketindih, tidak ditindih ya di sini, tidak, tapi seperti kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali, seperti di freeze gitu, dibekukan.
gitu, seperti dibekukan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi di mana dalam pendengaran saya, dengan mata saya masih bisa lihat, wah suasana gelap, dan pendengaran saya masih bagus, masih bisa mendengar suis-suis sedikit. Nah di situ saya mendengar sebuah sosok mungkin laki-laki, pria dewasa mungkin ya, tapi dia itu tidak memakai dia tidak memakai bahasa Indonesia. Dia itu seperti memakai bahasa asing, dan itu saya nggak tahu dia pakai bahasa apa ya gitu, karena mulut saya terkunci dan nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi kaku gitu, dan suara pun kalau keluar tuh tidak keluar sama sekali. Jadi kenapa? Karena badan saya tuh sudah tidak bisa bergerak gitu. Badan sudah tidak bisa bergerak, tangan nggak bisa bergerak. Cuma yang bisa bergerak cuma apa? Cuma bola mata saya aja yang bisa bergerak. Terus kuping bisa mendengar, dan mulut itu seperti terkunci, tidak bisa ngomong apa-apa ya. Terus saya cuma merasakan ada seseorang yang bicara, tapi dia pakai bahasa asing. Saya mau tanya, kamu siapa gitu loh. Tapi itu gak terlontar di mulut saya, gak terlontar. Dan ya sudah, terus tiba-tiba saya langsung saya istighfar, astagfirullah. Saya ingat, saya mengucapkan Allahu Akbar. Saya ucapkan itu dalam mulut saya, dalam keadaan di luar, mungkin di luar alam sadar saya ya, di luar alam sadar saya, di luar nggak tahu, dalam sadar saya Allahu Akbar. Langsung saya terlepas semua kekakuan badan saya ya, kekakuan badan saya langsung terlepas. Baru saya tarik nafas panjang. Itu siapa tadi ya, itu siapa ya. Terus sudah, dan itu yang pertama. Dan yang kedua itu sewaktu saya tidur dengan suami saya ya. Dan pada waktu itu ya, itu dalam keadaan malam juga, di atas jam 10 juga mungkin ya. Saya tuh udah tertidur lelap. Dan tiba-tiba dalam kondisi ke alam sadar saya itu dibekukan kembali, dikakukan kembali. Terus gak bisa. Leher ini nengok ke kanan, dan itu terasa tidak bisa nengok ke kiri, atau tidak bisa meluruskan kembali tuh leher saya. Dan itu kaku, bukan ditindih ya, sekali lagi bukan ditindih, kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Badan saya semua kaku juga, dan itu dalam keadaan tidur, masih kondisi tidur. Dan saya berteriak, Allahu Akbar. Dan itu langsung suami saya terbangun. Hei, bangun. Nah itu sudah, akhirnya alhamdulillah saya terbangun. Itu kedua kalinya. Dan keadaan memang kondisinya gelap, dan itu begitu, kondisinya gelap. Dan saya cuma bisa tarik nafas ya. Dan yang ketiga waktu itu pada saat anak saya masih baby, masih berumur ya kira-kira masih 1 bulan lah ya, masih 1 bulanan lah, baru berapa minggu gitu, 2 mingguan ya. Dan itu saya lagi duduk biasa, lagi sendirian gitu, bukan duduk ya, tapi berbaring ke belakang, sendaran biasa tapi tidak tiduran, berbaring ke belakang kayak seperti di kursi malas gitu. Nah, saya dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya saya ya. Saya lagi lihat bayiku, terus lagi lihat, terus tiba-tiba leher saya langsung dikencengkram itu ke arah ke kanan, langsung ke arah kanan.
udah kaku lagi saya, udah kaku, sekaku-kaku lagi. Dan betul seperti waktu saya dalam keadaan tidur di kamar, ya badan kaki kaku, semua leher itu menghadap ke kanan dan tidak bisa digerakkan lagi. Itu dalam keadaan sadar loh, dalam keadaan saya seperti duduk seperti di kursi malas kayak gitu. Terus saya menyebut Allahu Akbar dan langsung saya tarik nafas dan itu seketika langsung hilang ya. Dan itu berkali-kali ya. Dan itu adalah suatu pengalaman yang sebetulnya ya sampai sekarang, sampai detik ini saya bicara ini, sampai sekarang itu saya merasa belum ada jawabannya kenapa, ada apa, ini kenapa gitu. Badan saya langsung kaku ya, bukan ditindih tapi kaku, gak bisa bergerak gak bisa gerak sampai seperti tidak bisa bergerak. Ya bisa bergerak cuma bola mata saya aja, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu cuma itu doang. Tidak bisa, mulut aja terkunci gak bisa gitu, gak bisa sama sekali. Nihil betul-betul nihil ya. Tapi memang kejadian demi kejadian seperti itu yang saya alami ya. Mungkin nanti saya akan terima atau saya akan tahu hikmahnya dari itu semua. Saya tidak tahu apakah itu sebuah pembelajaran kah untuk saya. Memang itu mungkin kesalahan saya sendiri kok ya. Jadi sebelum tidur mungkin saya tidak berdoa, bangun tidur saya tidak berdoa ya, itu mungkin kesalahan saya sendiri ya. Tapi itu memang saya nggak tahu ya. Dan yang terakhir kalinya waktu saya tidur juga, saya tidur bersama suami saya juga dan sesama anak saya. Tapi anak saya waktu itu masih berumur kira-kira ya antara 2-3 tahun saya lupa. Dan sewaktu itu saya dalam keadaan tertidur tapi tidak begitu lelap, ya seperti tidur ayam begitu. Terus tiba-tiba saya mendengar ada suara ketawa keras, begitu keras sekali. Tapi kok suara ketawa keras tapi tidak membangunkan suami saya sama anak saya. Suaranya keras sekali, ketawa sekeras-kerasnya. Tapi itu cuma saya yang dengar. Terus saya terbangun, saya nengok ke kanan ke kiri. Itu badan saya tidak kaku ya, badan saya bisa bergerak semuanya. Terus saya lihat ke kanan ke kiri, siapa itu tadi ketawa? Saya pikir suami saya ngigau. Ternyata bukan, suami saya tidak ngigau. Dan TV masih nyala. TV masih nyala, terus anak saya tertidur lelap. Terus saya lihat kanan kiri, siapa itu tadi ya. Dan suami saya itu nggak bangun, nggak. Itu dalam keadaan saya sadar. Itu tertawanya sangat lepas dan suara laki-laki seperti dewasa ya, seperti laki-laki dewasa. Dan itu saya lihat ke kanan ke kiri, itu tidak ada siapa-siapa yang saya lihat, tidak ada sama sekali, tidak ada. Jadi pas saya terbangun gitu, saya bilang itu siapa tadi yang tertawa ya? Itu tadi ya dari awal saya bilang, saya pikir suami saya mengigau. Biasanya kan kalau dia capek dia pasti mengigau, mengigau. Tapi ini kok kayaknya enggak, dia tidur lelap, anak saya juga tidur lelap, TV masih nyala dan AC juga nyala. Berarti saya masih di dalam tanda kutip saya masih ada di dunia nyata dan dalam keadaan sadar ya. Saya masih bisa bernafas, saya masih bisa lihat TV nyala, saya bisa melihat ke sekeliling saya. Dan wow, itu tadi apa ya? Suara ketawa siapa ya? Gitu.
Jadi itu sekelibet itu cuma berapa, kalau dibilang berapa detik sih tidak, cuma beberapa menit saja ya, kurang lebih ya, bisa saja kurang dari 10 menit, antara kurang dari 5 menit atau 10 menit itu saya alami seperti itu ya. Tapi ya itu tadi, mungkin kalau saya ceritakan seperti ini banyak orang mungkin tidak percaya, tidak mengerti. Kamu cuma ngawur, kamu cuma bohong, kamu cuma khayalanmu aja, kamu cuma tidak, ini kisah nyata saya pernah ceritakan ini sama tante saya itu yang tante saya itu dia bisa, dia adalah dia bisa dia punya spiritual ya, dekat dengan spiritualnya dia ya, yang punya sifat spiritual gitu. Jadi pas saya tanya dia dia bilang, maaf, dia sudah tiada di sini, almarhumah. Ya, pas tante saya bilang bahwa ya nanti kau akan tahu nak, suatu saat nanti, tapi tidak sekarang, tapi nanti kamu akan tahu hikmahnya kenapa kamu bisa seperti itu. Itu nanti nak, nanti itu ada waktunya, itu ada pembelajarannya sendiri gitu ya. Nah nanti kamu akan tahu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kamu bisa begini, kenapa kamu bisa begitu. Itu semua pembelajaran. Itu tidak semerta-merta kamu nggak mungkin berhadapan, atau nggak mungkin kamu menghadapi seperti itu kalau tidak ada sebab dan akibat ya, begitu. Ada sebabnya kenapa begitu, akibatnya nanti itu nanti. Tapi tante tidak bisa kasih tahu kenapa, karena setiap orang mempunyai pengalaman yang beda-beda. Setiap orang mempunyai sesuatu yang dia punyai gitu. Jadi ya sabar, semua pasti ada waktunya. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak tahu kapan. Ya, yang penting tidak sekarang. Saya tidak bisa beritahu kamu, karena suatu saat nanti kamu akan tahu, tapi tidak sekarang ya. Nanti juga kamu tahu. Dia bilang gitu. Oh iya tante, tidak apa-apa bagi saya. Ya, tidak apa-apa. Saya ikuti saja hidup saya seperti ini, berjalan seperti ini. Ya. Jadi ya saya ikuti saja. Tapi itu tadi ya, saya harus mencari jati diri saya. Who am I? Siapa saya gitu kan. Seharusnya kan dari mulai teenage, remaja kita harus belajar untuk mengetahui siapa diri kita. Tapi mungkin saya telat mungkin saya telat kalau saya mempelajari diri saya pas sekarang ya. Pas sekarang sudah di atas umur 30 tahun ya. Sekarang ini saya udah umur kepala 4 ya. Dulu itu saya alami dari umur saya kepala 3 gitu loh, dari kepala 3 sampai sekarang yang saya ya begitu. Jadi ya sampai sekarang ya saya juga tidak tahu kenapa dan ada apa atau bagaimana, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, dan begitulah. Itulah pengalaman kisah nyata saya ya. Mungkin nanti setelah ini saya akan ceritakan kembali kisah nyata saya yang saya alami. Ini tidak main-main ya, ini tidak bohong, ini betul-betul kisah nyata saya ya. Kenapa? Karena sampai sekarang pun saya ingin tahu ya, saya ingin tahu kenapa dengan saya, ada apa. Oke, itu saja cerita saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga sedikit menghibur kalian yang mendengarkan. Oke, sampai jumpa lagi di next story, cerita selanjutnya. Mungkin dengan kisah nyata saya lagi. Oke, terima kasih. See you. Wassalam.